Kontroversi Raja Norodom Sihamoni dari Kamboja. Norodom Sihamoni adalah pewaris kerajaan yang telah berdiri lebih dari 2000 tahun, tetapi ia sebenarnya tidak mau menjadi raja. Sihamoni sangat mencintai profesinya sebagai instruktur balet profesional daripada mengurusi politik yang kacau di tanah airnya. Tidak seperti ayahnya Raja Sihanouk yang memiliki 6 istri dan banyak kekasih. Sihamoni adalah bujangan seumur hidup dan tidak mungkin meninggalkan ahli waris. Majalah Barat akan selalu mendeskripsikannya sebagai raja bujangan, serta menyukai hidup monastik dengan prinsip luhur agama Buddha. Dalam satu ungkapan, Sihamoni mengungkapkan jika ia mencintai wanita sebagai saudara perempuannya dan ia tidak tertarik untuk menjalin hubungan asmara. Karena sistem negara Kamboja bukan monarki turun-temurun, melainkan monarki elektif, penerus tahta akan dipilih oleh Dewan Tahta Kerajaan. Dewan ini akan memilih raja dari 2 garis keturunan bangsawan Kamboja, sesuai dengan konstitusi negara. Meskipun konstitusi memberi Raja Kamboja kekuatan yang cukup besar, namun Raja Sihamoni tidak pernah mendapatkan kekuasaan. Ia akan terus dikelilingi oleh pengawas pemerintah, diawasi oleh Menteri Urusan Kerajaan Kong Som Il, serta dipantau dengan ketat ketika melakukan perjalanan di luar tembok istana. Seorang anggota parlemen oposisi mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut. Saya rasa kita bisa menyebutnya dengan Raja Boneka. Kekuasaannya telah berkurang dan bahkan sudah tidak ada sama sekali. Raja harus menyenangkan Perdana Menteri Hun Sen sebanyak mungkin hanya untuk bertahan hidup. Dan tentu semua ini sangat menyedihkan. Raja adalah pria yang baik, lembut, dan menjadi simbol nasional Kamboja. Namun, ia punya satu masalah, tidak ada kekuasaan, sehingga ia hanya bisa tinggal di dalam istana. Di televisi, para pemimpin membungkuk di hadapannya, tetapi di belakangnya tidak ada rasa hormat sama sekali kepada raja. Bisa dibilang, Perdana Menteri Hun Sen adalah Raja Kamboja yang sebenarnya. Raja Sihamoni harus berurusan dengan skandal yang tidak menyenangkan. 2 orang Kamboja dan seorang warga negara Thailand telah mengedit wajah raja ke gambar pornografi gay dengan pesan Raja Kamboja adalah gay. 3 tersangka telah tertangkap, namun Kamboja tidak memiliki hukum lèse majesty yang ketat seperti Thailand, sehingga kemungkinan mereka akan dituntut dengan pencemaran nama baik hanya jika raja merasa tersinggung. 2004, Raja Sihamoni merasa perlu untuk menjawab gosip tidak menyenangkan tentang seksualitasnya dengan menyatakan secara terbuka sebagai berikut. Saya bukan gay, tetapi saya menghormati hak-hak kaum gay dan lesbian. Bukan salah mereka jika Tuhan membuat mereka dilahirkan seperti itu. Februari 2018, hukum pidana secara resmi direvisi untuk memasukkan undang-undang lèse majesty. Jadi, siapakah sosok Raja Norodom Sihamoni? Mengapa orang-orang selalu menyebut kehidupannya sangat tragis dan penuh dengan kesedihan? Bagaimana seorang instruktur balet profesional ini harus berurusan dengan dunia politik yang kejam? Norodom Sihamoni lahir pada 14 Mei 1953 dari Raja Norodom Sihanouk dan istri keenamnya Norodom Monenit. Sebelum menjadi permaisuri, ibunya Norodom Monenit memiliki nama lahir Monique Izzy. Ia adalah seorang warga negara Khmer keturunan Prancis dan Korsika yang telah menjadi salah satu permaisuri raja ketika mereka bertemu pada tahun 1951, di mana saat itu Monique memenangkan juara pertama kontes kecantikan nasional Kamboja. Sihamoni memiliki 14 saudara beda ibu dan 1 adik seibu, yaitu Pangeran Norodom Narindrapong yang sudah meninggal tahun 2003 lalu. Raja Sihanouk adalah sosok raja yang karismatik, di mana ia menguasai Kamboja secara penuh selama beberapa dekade.
rakyat menganggapnya sebagai raja dewa, dan ribuan orang akan pergi ke alun-alun depan istana kerajaan untuk pesta kembang api mewah saat hari ulang tahunnya. Pangeran Sihamoni pertama kali menempuh pendidikannya di sekolah Norodom dan telah mengembangkan minat besar dalam seni. Tahun 1962, ayahnya mengirim pangeran muda ke Praha di bekas Cekoslowakia untuk belajar di luar negeri. Pangeran muda menyebut Ceko sebagai negara angkatnya, fasih berbahasa Ceko, dan telah memiliki banyak prestasi di luar negeri. Sihamoni membintangi produksi teater nasional Praha yang bergengsi, mengajar kelas balet dan piano pribadi, bahkan pernah dipilih untuk membawakan opera televisi yang terkenal. Pangeran kemudian menyelesaikan pendidikan menengahnya di National Prague Conservatory dan berhasil mendapatkan nilai yang tinggi. Pangeran kadang-kadang mengunjungi tanah airnya untuk liburan, di mana ia selalu melibatkan dirinya dalam seni budaya Kamboja. Pangeran Sihamoni juga membintangi film yang dibuat oleh ayahnya, di mana ia melakukan tarian balet. Namun, pada tahun 1976, Sihamoni terpaksa kembali ke Kamboja setelah ditipu oleh Khmer Merah dengan telegram palsu untuk memerintahkan kepulangannya. Segera, rezim Khmer Merah berbalik melawan monarki dan menempatkan keluarga kerajaan termasuk Sihamoni, adiknya Pangeran Narindropong, ibunya Ratu Monenit, dan ayahnya Raja Sihanouk, di mana semuanya berada di bawah tahanan rumah. Khmer Merah memperjuangkan negara demokratis Kamboja dan mengakibatkan pembunuhan beberapa anggota kerajaan. Disinilah Sihamoni dan keluarganya hidup dalam ketakutan dibunuh oleh fraksi pejuang demokratis. Saat kudeta berlangsung, keluarga kerajaan segera diterbangkan ke Cina, dan Sihamoni kemudian bekerja sebagai sekretaris ayahnya. Perdana Menteri Hun Sen telah bangkit menjadi salah satu pemimpin terlama di dunia, menjadi politisi licik, serta memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga kerajaan. Hun Sen memperkuat kekuasaannya dalam kudeta 1997 ketika Kamboja terseret ke dalam Perang Vietnam dan perang saudaranya sendiri. Sementara negara itu telah menjadi demokratis, Hun Sen menggunakan seluruh aparat pemerintahan untuk mengunci kritik guna memastikan agar ia terpilih kembali sebagai Perdana Menteri. Kelompok hak asasi manusia menuduhnya dan seluruh teman-temannya memperkaya diri mereka sendiri, sementara sebagian besar penduduk tetap dalam kemiskinan. Setelah peristiwa ini, monarki Kamboja hanya bersifat seremonial saja. Meskipun Sihanouk diangkat kembali sebagai raja pada tahun 1993, Partai Rakyat Kamboja yang dipimpin Hun Sen telah menghapus banyak kekuasaan dan hak monarki. Tidak lama kemudian, Sihamoni pindah ke Prancis untuk mengajar balet sebagai profesor tari klasik, pedagogi artistik, dan menjadi presiden Asosiasi Tari Khmer di sana. Pangeran tinggal di Prancis selama hampir 20 tahun dan mendirikan Ballet Deva, sebuah grup tari asli, di mana ia menjabat sebagai general manager. Kemudian disinilah ia menjalani dunia biksu. 14 Oktober 2004, Sihamoni dipilih oleh Dewan 9 anggota khusus setelah pengunduran diri Raja Sihanouk. Sihamoni dikatakan enggan menjadi raja, namun ia tetap menerimanya demi kepentingan nasional. 20 Oktober 2004, Sihamoni dan orang tuanya pulang ke ibu kota yang disambut sekitar 100.000 orang untuk menyambut calon raja Kamboja. Ia kemudian secara resmi dinobatkan sebagai raja pada 29 Oktober 2004. Uniknya, Raja Sihamoni sendiri tidak ingin upacara penobatannya terlalu mewah karena ia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak uang negara. Berbeda dengan aturan, Sihamoni tidak duduk di singgasana yang sangat tinggi serta tidak mengenakan mahkota monarki yang terbuat dari emas berlian. Tidak lama setelah naik tahta, Raja segera mendapatkan tantangan politik yang besar.
Raja Sihamoni dilaporkan ragu untuk mengesahkan persetujuan kerajaan atas rencana pemerintah untuk memberlakukan perjanjian perbatasan yang kontroversial dengan negara tetangga mereka, Vietnam. Hal ini menyebabkan ketegangan dengan pemerintah. Bahkan Perdana Menteri Hun Sen sangat frustasi sampai ia menyarankan penghapusan monarki karena raja tidak mau bergerak cepat. Sihamoni akhirnya menandatangani perjanjian tersebut setelah diyakinkan jika tidak ada tanah yang akan diserahkan ke Vietnam sebagai akibat dari perjanjian bilateral tersebut. Dalam beberapa keadaan, media barat menyebut Raja Sihamoni sering melarikan diri secara halus ketika terjadi sengketa di Kamboja. Pertama, ketika Undang-Undang Parpol untuk membatasi kekuatan oposisi hendak disahkan dan membutuhkan persetujuan kerajaan, Sihamoni secara kebetulan berada di luar negeri. Demikian pula pada saat terjadi sengketa pemilu tahun 2018, Raja kembali dikritik karena terlalu pasif dan tidak melakukan intervensi. Saat itu, Sihamoni mengungkapkan jika ia sedang pergi ke Cina untuk perawatan medis. Analis politik mengungkapkan kepada Hammer Service sebagai berikut. Raja harus mengambil tindakan untuk mencari persatuan nasional. Saya percaya ketika Raja kembali ke Kamboja, ia akan memanggil politisi Hammer dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Kami menganggap Raja sebagai naungan yang melindungi kami dari matahari. Jika Raja hanya tinggal di istana, bagaimana rakyat bisa terlindung? Meski Perdana Menteri Hun Sen mengendalikan tentara, polisi, angkatan bersenjata, dan siap menggulingkan raja dan monarki kapan saja, menurut saya Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda bertanya siapa tentara raja, maka kamilah rakyat yang akan menjadi tentaranya. Jadi Yang Mulia, jangan khawatir, karena rakyat Kamboja akan selalu mendukung Anda. Monarki harus tetap ada sebagai penyeimbang kekuasaan. Namun sayangnya, raja sekarang tidak memilikinya. Beberapa analis mengungkapkan, jika perjalanan raja ke luar negeri tidak terjadi secara kebetulan, meskipun yang lain menyatakan asumsi itu tidak benar. Analis politik mencatat, jika kejadian ini memperkuat persepsi bahwa Sihamoni memilih melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama saat ia diminta menandatangani undang-undang yang kontroversial. Pangeran Sisawat, seorang anggota CNRP sekaligus penasehat Raja Sihamoni, mengatakan jika raja mungkin berhati-hati menggunakan pengaruhnya untuk memecahkan suatu sengketa karena dapat membahayakan kerajaan itu sendiri. Raja Sihamoni sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan terkenal sebagai raja yang rendah hati karena upaya filantropinya. Misalnya, pada tahun 2010, pasca penyerbuan tragis di ibu kota yang mengakibatkan ratusan orang terbunuh dan terluka, Raja Sihamoni merespon dengan menyumbangkan uang kepada setiap rumah tangga yang kehilangan anggota keluarga meninggal, serta mendukung korban terluka secara finansial. Tahun 2016, ia menyumbangkan 6,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 101 miliar rupiah yang merupakan uang hasil penjualan kediaman kerajaan, kemudian disumbangkan seluruhnya ke rumah sakit anak, di mana sumbangan raja menjadi yang terbesar yang pernah dibuat dalam sejarah rumah sakit. 2018, Raja Sihamoni menyumbangkan barang logistik untuk lebih dari 500 keluarga Kamboja yang terdampak banjir. Sekarang, raja yang berusia 69 tahun tersebut sering dideskripsikan oleh rakyat Kamboja sebagai raja yang sedih, kesepian, serta ditinggalkan. Raja Sihamoni menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menandatangani dokumen, menerima tamu, dan melakukan perjalanan luar istana. Kemudian pensiun untuk makan sendirian dan membaca. Dalam beberapa hal, Sihamoni dianggap sebagai sosok yang penuh teka-teki, pria berhati-hati dan berbudaya. Ia selalu ragu untuk menjadi raja, namun dengan rendah hati,
Ia telah memikul tanggung jawab yang serius, serta konsisten dengan prinsipnya untuk tidak menikah, tidak memiliki ahli waris, dan melepaskan tahta Kamboja pada pewaris tahta yang masih abu-abu. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.